pakainya PT Transjakarta, 100% milik kita PT itu. Kenapa? PT-nya pasti tekor Bapak Ibu, tekor. Kenapa tekor? Karena tidak mungkin revenue dari penumpang itu menutup biaya kosnya, nggak mungkin. Di situ peran negara ada. Tapi kenapa pakai mekanisme korporasi? Supaya memiliki ruang untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang cepat tanpa terikat dengan peraturan regulasi birokrasi mengganti eselon, repotnya nggak kira-kira. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, ia mengatakan bahwa negara itu tidak dirancang melakukan transaksi dengan rakyatnya sendiri. Negara tidak dirancang untuk bertransaksi perdagangan dengan rakyatnya. Itu satu, negara tidak dirancang untuk itu. Mau memperlakukan promosi sulit yang kira, rekrutmen sulit. Begitu pakai korporasi bisa cepat. Jadi korporasi itu dibutuhkan untuk kelenturannya, tapi bukan untuk profitnya. Lah kalau itu nggak usah state owned, itu private entity saja. Jadi dalam bayangan kami ketika bicara tentang ekonomi kerakyatan, ini satu. Saya tadi tidak bahas soal ini karena kita ngomongnya koperasi, Bapak Ibu. Oke? Tapi sesungguhnya pasar khusus ini ada private, ada koperasi, ada state owned, milik negara. Di milik negara itu bukan mengejar untung. Menurutnya, jika memang terjadi hal tersebut, maka akan terjadi kerusakan yang masif karena masih menjadikan rakyatnya konsumen. Anies melanjutkan, pemerintah sejatinya sudah memikirkan untung dan rugi jika berurusan dengan rakyatnya. Baginya, dalam urusan dengan rakyat, pemerintah mesti berpikir manfaat atau tidak. Bagi pemerintah, itu tidak untung dan rugi kalau dengan rakyat adalah bermanfaat atau manfaatnya kurang. Inilah contohnya, kami di DKI Jakarta memberikan PSO, Public Service Obligation, itu sampai 3 triliun lebih kepada PT Transjakarta. Untuk apa? Mengangkut warga Jakarta selama 1 tahun. Dia menutup selisih antara revenue dengan cost. Nah, ini kalau negara tidak masuk, ya semua orang pakai kendaraan pribadi. Alhamdulillah di Jakarta, dengan kita melakukan transformasi itu, dari 350.000 penumpang per hari, sekarang menjadi 1 juta penumpang per hari. Kendaraan umum naik 3 kali lipat. Bahkan, Anies menuturkan jangan pernah merasa rugi ketika melakukan investasi tujuannya untuk masyarakat negara itu sendiri. Jadi, pemerintah ketika memberikan investasi kesehatan, pendidikan, kebudayaan, tidak boleh mengatakan, wah ongkosnya terlalu mahal, sehingga itu tidak pas untuk melakukan investasi. Hal yang sama juga diungkapkan Anies saat berbicara dengan Karni Ilyas. Ia mengatakan bahwa pemerintah harus investasi besar-besaran terhadap pendidikan bagi generasi Indonesia. Hal itu ia samakan dengan pemerintah saat berhutang untuk pelabuhan, untuk jalan, dan lain sebagainya. Selama bangsa ini dan selama pemimpin-pemimpin di bangsa ini memandang pendidikan sebagai pengeluaran, maka pendidikan akan maju. Selama kita memandang seperti itu, kita harus mengubah menjadi sebuah investasi. Kalau investasi, kita akan mendapatkan hasilnya besok. Lalu ada yang menyebut begini, Bang, pendidikan itu mahal. Ya, pendidikan itu mahal. Tapi ketidakterdidikan itu jauh lebih mahal lagi, Bang. Ya, jadi kalau disebut education expensive, yes, education is expensive, but ignorance is more expensive. Ketidakterdidikan itu lebih mahal lagi. Jadi bangsa ini, lihatlah 5,6 juta anak yang lahir tiap tahun itu sebagai wajah masa depan Indonesia. Kami ingin mereka sehat, dalam kandungan mereka sehat, ketika tumbuh besar masa awal sehat, lalu pendidikannya baik, sehingga di masa depan hasil investasi kita akan dirasakan oleh siapa? Oleh bangsa kita. Anies Baswedan mengkritik pemerintah tidak melibatkan organisasi sipil dan masyarakat dalam mengatasi masalah pendidikan saat ini. Anies mengatakan, upaya pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan saat ini jauh berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno. Bakal calon presiden itu menyebut Soekarno melibatkan masyarakat saat berupaya memberantas buta huruf. And I sought my consolation in books. I left this material world and went into the world of the mind. And in that world of the mind, I met with many great men. Sementara itu, negara saat ini justru meminta masyarakat untuk diam. Hari ini, negara sekarang bilang Anda diam saja, kami aja yang kerjakan semuanya. Anda bayar pajak, Anda nyoblos pemilu, tapi enggak harus terlibat. Yang ini yang harus dirubah.
bantu terlibat, dan kemudian muncul gerakan untuk pendidikan. Ruangnya itu dibuka. Keluarkan dana yang cukup. Kenapa? Ini investasi. Guru yang dapat kesejahteraan yang baik, sekolah yang fasilitasnya baik, kemudian buku-buku yang baik, sarana dan prasarana yang baik. Pandang itu sebagai investasi. Selama bangsa ini dan selama pemimpin-pemimpin di bangsa ini memandang pendidikan sebagai pengeluaran, maka pendidikan akan maju. Selama kita memandang seperti itu, kita harus mengubah menjadi sebuah investasi. Kalau investasi, kita akan mendapatkan hasilnya besok. Lalu ada yang menyebut begini, Bang, pendidikan itu mahal. Ya, pendidikan itu mahal. Tapi ketidakterdidikan itu jauh lebih mahal lagi, Bang. Ya, jadi kalau disebut education expensive, yes, education is expensive, but ignorance is more expensive. Menurut Anies, saat ini pemerintah memonopoli pendidikan. Saat ini pemerintah juga memandang pendidikan sekedar program, bukan gerakan. Anies berpendapat pendidikan seharusnya menjadi gerakan dan dibangun dengan kolaborasi. Salah satunya dengan melibatkan organisasi sipil dan tenaga pendidik. Seringkali pendidikan dipandang sebagai program lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pemegang kewenangan? Pemerintah, wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah. Lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja. Di luar sana ada banyak sekali aktivis pendidikan dengan segala macam terobosan. Kenapa pemerintah tidak membuka pintu dan mengajak mereka terlibat? Anies juga berpendapat penghargaan terhadap guru harus ditingkatkan. Salah satunya dimulai dengan menjamin dan memastikan kesejahteraan guru. Dan kalau ingin Indonesia maju, pendidikannya harus maju. Dan artinya gurunya harus maju, dan termasuk gurunya harus tenang-tenang apa? Pendapatannya cukup. Tapi fokus kepada peningkatan kualitas guru. Guru itulah kuncinya. Bang Karni, kalau tanya sama anak-anak, Bang Karni, kita aja lah, nggak usah anak-anak lah, kita aja. Kita suka sama mata pelajaran itu karena bukunya atau karena gurunya, Bang? Ya, guru. Gurunya. Jarang kita suka karena bukunya, Bang. Gurulah yang membuat kita menyukai sebuah mata pelajaran. Bila guru sejarah itu menyenangkan, jadilah kita suka pada pelajaran sejarah. Bila guru fisika itu menyenangkan, sukalah kita pada pelajaran fisika. Nah, kualitas guru ini penting sekali. Guru yang bisa mengajar dengan baik, tentu menguasai materinya. Dia bisa menyenangkan, bisa seperti teman, bisa menginspirasi. Bang, ini harus menjadi program fokus kita serius. Sementara itu, PDIP merespon pernyataan Anies itu. Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratekno, menganggap Anies terlalu berlebihan, generalisasi dan dramatisasi yang berlebihan. Dalam kenyataannya, pendidikan adalah program sekaligus gerakan. Secara kultural, pendidikan adalah programasi mental untuk memperkuat sistem nilai yang lebih sesuai dengan tuntutan transformasi peradaban. Menurutnya, dalam proses menuju programasi itu harus melahirkan gerakan yang berakar di dalam pola perilaku masyarakat. Jadi antara program dan gerakan merupakan siklus yang saling memperkuat. Menurut Hendrawan, jika kewajiban masyarakat hanya dibatasi soal bayar pajak dan pemilu, Anies dianggap salah. Menurutnya, beberapa gerakan literasi dilakukan oleh masyarakat. Peningkatan kualitas guru kita. Bila ini kita kerjakan dengan serius, maka dampaknya akan luar biasa. Yang kedua, terkait dengan guru adalah kepemimpinan. Tadi kita ngomong desa, kata kuncinya di mana? Kepala desa. Ngomong perusahaan, kata kuncinya di mana? CEO. Sekolah, kata kuncinya di mana? Kepala sekolah. Begitu, ini studinya menunjukkan, begitu kepala sekolah itu memiliki kepemimpinan yang baik, semua faktor konstan, maka akan terjadi peningkatan 12% dari kinerja sekolahnya. Di saat pemerintah pusat akan memotong dana pendidikan untuk sekolah-sekolah, Anies malah mengucurkan dana hibah 538 miliar untuk kesejahteraan guru honorer di Jakarta. Wajar akhirnya banyak guru-guru di daerah cemburu dengan di Jakarta dan ingin menjadi warga Jakarta. Guru dinilai memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan sistem pendidikan di tanah air. Hal itu diungkapkan Anies saat menghadiri konferensi kerja PGRI DKI Jakarta. Anies juga berpesan agar PGRI beserta seluruh anggotanya perlu terus mengembangkan diri,
Tujuannya agar bisa menjadi guru yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Maka akan mendukung program pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu pendidikan tuntas berkualitas. Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer swasta, dengan memberikan dana hibah secara konsisten. Anies mengatakan tahun ini DKI Jakarta menaikkan dana hibah sebesar 10% dari 489 miliar menjadi 538 miliar, diperuntukkan untuk 81.000 guru honorer swasta dan PAUD. Anies mengharapkan dana hibah tersebut dapat menyejahterakan dan terus memotivasi para pendidik untuk berupaya meningkatkan kompetensi dalam mengajar, sehingga dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang hebat serta berbudi pekerti luhur. Menunjukkan kunci sentral adalah pada kualitas kepemimpinan. Nah, kepala sekolah kita perlu mendapatkan bekal kepemimpinan terus-menerus, Bang. Bagaimana memimpin sebuah lembaga pendidikan di era yang perubahan seperti sekarang ini, sehingga mereka bisa membangun sebuah institusi pendidikan yang baik. Jadi kepala sekolahnya. Nah, di balik itu semua, Bang, tadi sekolah, guru, kepala sekolah, kita harus menyelesaikan tanggung jawab negara kepada para pendidik yang hari ini mereka memiliki pendapatan yang pas-pasan sementara mereka bertugas sebagai pengajar. Apalagi kalau yang honorer. Itu dia. Guru-guru honorer. Guru-guru yang status kepegawaiannya itu belum jelas. Ini harus diselesaikan, Bang. Supaya mereka bisa fokus pada mendidik. Dan pendapatan yang mereka terima harus setara dengan kebutuhan hidup di tempat itu. Bang, kalau lihat Jakarta, ya alhamdulillah Jakarta ini pendapatan guru yang bekerja untuk Pemprov sudah sangat cukup, layak. Tapi kita tahu masih banyak sekali guru yang pendapatannya terbatas. Yang kedua, statusnya juga tidak jelas. Selama ini tidak kita selesaikan, sulit mereka bisa fokus pada pendidikan yang baik.